Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunitasari dengan NPM A1M020024 dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang bab 4 dengan tema Filsafat Pendidikan sebelum abad ke-20, di mana dengan mata pelajaran Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Agar teman-teman lebih paham tentang filsafat pendidikan sebelum abad ke-20, mohon menyimak video ini sampai selesai ya. Dadah! Sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, di sini terdapat sebuah pertanyaan yang nanti jawabannya bisa Anda share atau Anda bisa menjawab di Google Form yang telah kami sediakan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana latar belakang masuknya filsafat pendidikan itu? Mohon nanti teman-teman untuk dapat menjawab ya di link yang telah kami sediakan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah rasio yang bertanya. Dan objek materinya semua yang ada. Kemudian, maka menjadi tugas filsafat yaitu mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijakan universal. Thornycroft dan Michael dua mengartikan bahwa ilmu filsafat merupakan sebagai ilmu tentang bertanya atau berpikir tentang segala sesuatu apa aja yang ada di pikiran kita sendiri dari segala sudut pandang. Kemudian, meski bagaimanapun banyaknya gambaran yang dapat kita simpulkan tentang filsafat, sebenarnya masih sangat sulit sekali untuk didefinisikan secara konkret apa itu filsafat dan kriteria seperti apa yang disebut dengan filsafat. Karena filsafat bukanlah sebuah disiplin ilmu. Sebagaimana definisinya, sejarah dan perkembangan filsafat juga tak akan pernah habis untuk dikupas. Kemudian, bagaimana pengembangan filsafat sebelum abad ke-20? Pada materi berikutnya, yaitu terdapat perkembangan filsafat umum. Perkembangan filsafat umum terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu filsafat Yunani, filsafat Hindu, filsafat Islam, filsafat Eropa atau disebut juga dengan filsafat modern. Di sini saya pertama-tama akan membahas tentang filsafat Yunani terlebih dahulu. Karena filsafat Yunani merupakan filsafat yang tertua. Sejak mulai dari munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales yaitu Anaximenes berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari adalah alam udara. Dan Pythagoras berpendapat segala sesuatu adalah bilangan. Kemudian, aliran filsafat ketiga filsuf ini disebut dengan aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Kemudian, filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato. Kemudian dilanjutkan dengan Aristoteles. Aliran filsafat yang dikembangkan adalah aliran idealisme. Yang kedua yaitu filsafat Hindu sejak abad 10 Masehi. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kebenaran atau kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini bertulang dengan konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Vedisme berhubungan dengan konsep hidup bangsa area yang berpindah dari Iran ke tanah datar dengan Idrus. Mereka hidup lebih teratur untuk menjaga kemurnian darahnya agar tidak tercampur dengan penduduk lainnya. Meskipun lama-kelamaan darah itu tercampur, kemudian pemikiran ini menjadi cikal bakal lahirnya ajaran Hindu. Kemudian yang kedua yaitu filsafat Eropa atau disebut juga dengan filsafat modern. Filsafat Eropa atau disebut juga dengan filsafat modern ini yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang dikenal dengan istilah Renaissance.
Renaissance ditandai dengan kecenderungan pemikiran dengan mengambil kembali alam kebudayaan Yunani dengan humanisme. Paham ini melibatkan ciri bahwa manusia tidak lagi memusatkan pikiran kepada Tuhan dan dunia yang menjadi pusat utama kehidupan manusia. Salah satu pikiran yang dikenalkan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, dia terkenal dengan Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Kemudian selanjutnya yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang menerjemahkan keberbangsaan Yunani bernama Hunain pindah ke Irak dengan bekerja ke istana. Khalifah dari Dalaut Abbasiyah, Harun al-Rashid, Khalifah berdaud Abbasiyah yang sudah berkepikiran maju dan mempunyai perhatian besar ketimbang perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan fasilitas untuk mengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat. Aristoteles dan Plato, dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah, di mana di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani dan berkembang pesat dalam wajah Islam. Kemudian, ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Mereka adalah filsafat-filsafat Islam yang membukakan mata dengan orang Eropa terhadap filsafat klasik yang mereka tinggalkan berabad-abad lamanya. Pada abad ke-13, orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah menuju agama Islam. Itu menurut Barit dan kawan-kawan pada tahun 1986. Kemudian materi yang kedua yaitu pengembangan filsafat pendidikan. Di sini terdapat pengertian filsafat pendidikan bahwasanya filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah yang saling pendidikan, yang mencerminkan dari suatu segi dari segi pelaksanaan filsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. Masalah filsafat umum antara lain tentang hakikat hidup yang baik, hakikat manusia yang ingin menerima pendidikan, hakikat masyarakat yang menjalani proses sosial, dan hakikat realisme akhir yang ingin menjadi semua pengetahuan. Kemudian di sini terdapat tujuan pemikiran permulaan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada humanisme relativistik, kedua humanisme ilmiah, humanisme literal, dan humanisme religius. Memasuki zaman modern di Eropa membawa perubahan pula dengan filsafat pendidikan. Setelah zaman realisme, pemikiran orang Eropa tersebut berubah menjadi realistis, di mana paham yang diberi nafas pada pendidikan disebut realisme yang masih didasari ajaran Kristen, sehingga disebut juga dengan realisme religius. Paham ini menekankan bahwa Tuhan menciptakan manusia, memberi mereka anugerah kepercayaan dan nalar, dan juga menciptakan dunia fisik dan membiarkan manusia memenuhi kewajiban mereka terhadap dia dengan hidup dan mereka bekerja dalam fisik itu. Kemudian pemikiran itu dimukakan oleh John Amos Comenius pada tahun 1592 dan 1670. Pemikiran selanjutnya yang mewarnai filsafat pendidikan adalah naturalisme romantik dan pendidikan nasional. Naturalisme romantik adalah filsafat pendidikan yang masih berpijak pada kearifan kuno yang terkandung di dalam buku-buku berbahasa Latin. Kearifan kuno itu adalah perkembangan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan dan mendapatkan tempat-tempat yang cocok di tengah masyarakat. Tujuan pendidikan di sini adalah persiapan dari kehidupan. Nama tokoh yang perlu disebut di sini adalah Jean-Jacques Rousseau dan Emile. Rousseau dikenal dengan Philosopher of Freedom, yaitu kemerdekaan orang-orang primitif menjadi peradaban seperti binatang yang lepas dari tekanan dan layaknya negara yang bebas dari korupsi.
Pendidikan nasional adalah gagasan untuk tugas melatih warga negara untuk melayani kepentingan-kepentingan utama dari suatu negara nasional. Didukung oleh semangat politik, sekolah-sekolah didelegasikan untuk mempersiapkan filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. 1, 2, 3 warga untuk negara yang mendapatkan tempat yang layak di tengah-tengah masyarakat. Setelah kepentingan negara nasional terpenuhi, introduksi studi diarahkan kepada pemenuhan kepentingan pribadi. Menurut Hibberts, dalam pendidikan adalah apresiatif mass atau isi pembelajaran sesuai dengan kognitif struktur atau cara metode penyampaian. Herbarts berkeyakinan bahwa metode pengajaran harus dirancang dengan sesuai pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. Perkembangan filsafat pendidikan di Amerika dimulai pada konsep pendidikan ketika Amerika Serikat dikuasai oleh pendatang baru dari Eropa. Konsep pendidikan yang berkembang di Eropa juga berpengaruh di sini. Konsep realisme, naturalisme romantik, dan pendidikan nasional diterapkan. Selain itu, muncul pula ide pendidikan progresif yang didasari oleh paham progresisme dimulai dari pembaharuan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dengan menilai kembali doktrin-doktrin nasional dalam agama dan filsafat. Tesis fundamental progresisme adalah bahwa semua lembaga sosial mempunyai komitmen terhadap perbaikan manusia. Kemudian, bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20? Jadi, dalam metodologi ini ada tonggak pertama yaitu Aristoteles. Metodologi ilmu ini dibangun oleh dua pola berpikir yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor, terma minor, dan simpulan. Induksi adalah pola berpikir kebalikan dari dedukasi. Kedua yaitu Francis Bacon atau berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles tersebut. Menurut Bacon, jiwa nasional mempunyai tiga macam daya. Yang pertama, filsafat pendidikan sebelum abad ke-20, 125, yaitu ingatan, imajinasi, dan pikiran. Bahwa daya ingatan menciptakan sejarah, daya imajinasi menciptakan puisi, dan daya pikiran menghasilkan filsafat. Filsafat itu sendiri terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu filsafat tentang Tuhan dan teologi umum atau rasional. Kedua, filsafat tentang alam dan filsafat tentang manusia. Kemudian ada tonggak ketiga yaitu perkembangan abad ke-19. Terdapat 4 tokoh yang berperan dalam tonggak ketiga ini, diantaranya yang pertama yaitu John Stuart Mill berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal menjadi sumbernya. Yang kedua yaitu Philip Frank dalam pembahasannya tentang kualitas dan berbagai interpretasi tentang mekanisme kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah didikan yang tajam dalam metodologi yang diperlukan secara aktual oleh para ilmuwan. Yang ketiga yaitu Ernest Mach memberikan sumbangan pada mekanika, alkohologistika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya bertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Yang keempat yaitu Henry Poinsett memberi sumbangan pada matematika murni, mekanisme angkasa, dan filsafat ilmu yang antara lain menekankan peranan konversi dalam merumuskan teori-teori ilmiah. Kemudian di sini terdapat bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Jadi, mazhab filsafat pendidikan itu idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik, yang termasuk paham idealisme. Ini adalah spiritualisme, rasionalisme, dan supernaturalisme. Tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanya merupakan tiruan belaka. Kemudian, dalam hubungannya dengan pendidikan, idealisme memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan teori pendidikan.
khususnya filsafat pendidikan. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat idealisme metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Kemudian, seorang guru yang menganut paham ini harus membimbing dan mendiskusikan, bukan mendeskripsikan prinsip-prinsip eksternal, melainkan kemungkinan-kemungkinan batin yang perlu dikembangkan. Dari mazhab filsafat pendidikan ini, realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Menurut filsafat ini, hakikat realistis terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Kaller membagi realisme ini menjadi dua, yaitu realisme nasional dan realisme naturalisme. Realisme nasional terbagi dua pula, yaitu realisme klasik dan realisme religius. Selain itu, ada pula neorealisme dan realisme krisis. Realisme klasik maupun realisme religius menyetujui bahwa materi adalah nyata dan benda di luar pikiran atau ide yang mengamatinya. Kemudian, realisme religius ini dalam pandangannya dampak dualistis, terdapat dua order yang terdiri dari order natural dan order supernatural. Kedua order itu berpusat pada Tuhan. Tuhan adalah pencipta semesta alam dan abadi. Pendidikan di sini merupakan suatu proses untuk meningkatkan dari guna mencapai yang abadi. Mazhab filsafat pendidikan, latar belakangnya filsafat pendidikan materialisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan menjadi sifat-sifat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Cabang materialisme yang bergerak diperhatikan dan menjadi landasan berpikir adalah positivisme. Menurut positivisme, kalau suatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlahnya. Aliran positivisme mengutamakan sains pendidikan, di mana sains pendidikan yang digunakan dalam mempelajari pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, ialah berdasarkan hasil tujuan dan kajian ilmiah dalam psikologi, yaitu psikologi behaviorisme. Kemudian di sini terdapat pernyataan-pernyataan para filsafat tentang pendidikan. Para filsuf tertarik menganalisis dan mengklasifikasi konsep dan pertanyaan yang sering dianggap pendidikan. Jauh sebelum profesional, filsuf dan mendidik berdebat tentang pertanyaan kompetentif, yaitu apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, siapa yang harus mendidik, haruskah pendidikan memberikan keinginan dan kemampuan, peran yang harus dimainkan oleh pemerintah di dalam pendidikan. Semua pernyataan di atas masih dinyatakan sampai saat ini. Kenapa tidak ada akhir mempelajari pernyataan ini, dan terutama apa yang seharusnya menjadi tujuan dari pendidikan dan siapa yang harus mendidik dan bagaimana. Mungkin hanya itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.